hina dan tersembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas pimpinan. Hingga saat pagi hari ini Engkau masih mempercayakan diri kami untuk menyampaikan sekian firman Tuhan. Tolong Tuhan, pakai hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan renungan pada pagi hari. Sebelumnya Tuhan, tolong kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu di dalam jalannya ibadah pagi hari ini. Segala bentuk kuasa kegelapan, tapi di dalam ruangan ini atau di dalam ruangan hati kami patahkan keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berbicara, kami siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Sebetulnya saya ini masih berburu-buru. Kalau bahasa Jawanya berburu itu masih dalam proses penyembuhan di dalam sakit saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu tidak mengenal, dan orang yang dipakai Tuhan tidak usah semoyo. Nggak usah semoyo. Jadi kalau diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman, ya gitu aja ya. Pokoknya siap. Jadi hamba Tuhan itu siap sedia untuk setiap hari. Untungnya itu saya sudah bisa nyoba berjalan tanpa tongkat keliling kampung saya kuat. Dulunya nggak kuat. Dulunya jalan perempatan sampai perempatan nggak kuat. Sekarang keliling kuat. Itu semua anugerah daripada Tuhan. Saya mensyukuri sebanyak itu. Tinggal bicaranya yang kurang jelas. Karena apa? Sakit gigi ini. Gabuh di dalamnya itu beropol. Kalau sebelah sini enggak, saya gerayain enggak. Di sini abuh. Ini sakit gigi. Kemarin sore saya tanya sama dokter waktu saya kontrol tanggal 26, saya kontrol, tanya, dokter saya belum bisa naik sepeda, baru nuntun sepeda ontel aja, baru belajar. Gak apa-apa Pak, itu keseimbangannya nanti akan pulih sendirinya. Kalau pulih naik sepeda gak apa-apa, sepeda motor gak apa-apa. Tapi saat ini jangan dulu. Ya, nuntun sepeda motor saya sudah bisa. Ya, sudah kuat ya. Cuman kalau sudah numpaki belum. Dan kemarin lucunya lagi, orang baru sakit ngomong gak kena ditanggap wong. Tanggal 5 sesuk itu bulan 5 ditanggap. Opo iso saya ngomong gak bisa, saya ngomong saja masih belekak-belekuk, disuruh nyodro. Kagak cocok ya. Gak cocok. Baru saya terima rotinya ya, terima. Itu pujungan ya. Tak terima. Tak gali pahit itu ya. Jagong ya, dimati sana. Bapak Ibu, mari kita akan belajar firman Tuhan yang kami ambilkan di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Tolong bacakan Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis itu bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak.
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, mempelai datang, sosonglah dia. Gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu ditutup pintu. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah Matius pasal 25 ayat pertama sampai 13 ini menceritakan tentang 10 gadis, yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Yang 5 ini dia membawa pelita, tapi dia tidak membawa minyak. Dan yang 5 orang yang bijaksana menyimpan minyak di dalam buli-bulinya dan membawa obornya, membawa pelitanya. Tatkala dia akan menyongsong Tuhan Yesus hadir mempelai laki-laki, dia kebingungan. Yang bodoh ini kebingungan, dia mencari minyak, tidak ada. Setelah Tuhan orang yang bijaksana ini, setelah Tuhan dia datang dan dia diajak masuk di dalam sebuah ruangan, dan ruangan itu ditutup oleh Tuhan Yesus. Tatkala dia ditutup, yang bodoh ini minta dibukakan, sudah tidak ada waktu. Ini suatu gambaran bahwa nanti di akhir zaman itu ada 5 dan 5, yang 5 bodoh ini gambaran daripada gereja yang disisihkan oleh Yesus, yang disisihkan oleh Tuhan. Dia tidak, walaupun toh beribadah setiap hari, tapi Tuhan tidak berkenan kepada yang bodoh ini. Tuhan tetap berkenan kepada jemaat, kepada gereja yang bijaksana. Di dalam